Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang akan membantu kalian menemukan solusi dari hal apapun, baik itu masalah hidup, pekerjaan, keuangan, dan hal lainnya. Simaklah kisah ini sampai akhir jika kalian ingin mendapatkan kehidupan yang lebih mudah dan lebih baik. Suatu ketika di sebuah sekolah menengah pertama, terdapat sekelompok siswa berjumlah 30 orang yang dikenal sebagai siswa kelas paling aktif. Mereka adalah murid-murid kelas 8 yang selalu bersemangat untuk belajar dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Guru wali kelas mereka, Leon, adalah seorang pria muda yang dikenal karena pendekatannya yang kreatif dalam mengajar. Leon sering mengajarkan metode-metode unik untuk mengajarkan nilai-nilai penting kepada murid-muridnya. Suatu hari, Leon meminta para siswa di kelas yang ia bimbing untuk menuliskan masalah yang mereka hadapi di sebuah kertas, serta alasan mereka kenapa belum bisa mengatasi masalah itu. Leon berjanji untuk merahasiakan jawaban mereka dan akan berusaha memberikan saran untuk setiap masalah yang mereka hadapi. Yang tentu saja hal ini membuat mereka merasa aman dan nyaman untuk membagikan ceritanya, serta antusias dengan saran yang akan mereka terima dari sang guru kesayangan. Setengah jam berlalu, Leon pun menerima semua lembaran kertas dari para murid. Berbagai macam masalah kecil hingga masalah besar dibagikan murid-muridnya. Ada yang merasa minder sebab keluarganya miskin. Ada yang tidak suka matematika sebab kesulitan berhitung cepat, hingga salah satu murid bernama Finn yang selalu bersedih sebab baru saja kehilangan kedua orang tuanya dalam sebuah kecelakaan mobil. Leon membawa pulang semua cerita dari murid-muridnya dan berjanji akan memberikan cara untuk menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi mereka. Setelah sekolah libur Sabtu Minggu, di hari Senin setelah membaca semua cerita muridnya, Leon memutuskan untuk memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana menemukan solusi nyata untuk sebuah masalah. Cara yang sejatinya bisa menjadi solusi untuk masalah apa saja dan dihadapi oleh siapa saja. Dia mengumumkan bahwa seluruh siswa akan mengikuti sebuah permainan istimewa di ballroom sekolah. Ballroom itu biasanya digunakan untuk acara formal, seperti perpisahan kelas atau pertemuan guru, sehingga para siswa merasa sangat penasaran. Mereka bertanya-tanya, mengapa mereka diundang ke tempat sebesar itu hanya untuk sebuah permainan. Ketika para siswa memasuki ballroom, mereka terkejut melihat dekorasi yang berbeda dari biasanya. Ruangan itu dihias dengan kertas warna-warni, pita-pita melingkar, dan balon-balon cerah yang menggantung di setiap sudut. Suasananya lebih mirip pesta ulang tahun anak-anak daripada tempat untuk kegiatan belajar mengajar. "Ada apa ini, Pak?" tanya seorang siswa dengan nada penasaran, sementara siswa lainnya saling berbisik dan menebak-nebak maksud sang guru. Dan Finn, hanya dia sendiri yang tidak terlihat antusias dengan ruangan itu. Dia hanya terdiam di sudut ruangan dengan tatapan kosong. Melihat antusias murid-muridnya, Leon tersenyum lebar dan berkata, "Hari ini kita akan bermain sebuah permainan yang menyenangkan. Tapi lebih dari itu, permainan ini akan memberikan kalian pelajaran berharga. Jadi saya harap kalian bisa menikmati dan belajar sesuatu dari pengalaman ini." Di tengah ballroom terdapat sebuah kotak besar penuh balon. Leon meminta setiap siswa untuk mengambil satu balon dari kotak tersebut dan meniupnya. Setelah kalian meniup balon, tulislah nama kalian di balon tersebut. Berhati-hatilah agar balon itu tidak pecah. Instruksi Leon dengan penuh antusias. Para siswa mulai meniup balon mereka dengan penuh semangat. Suasana ballroom dipenuhi suara tawa dan obrolan. Beberapa siswa berhasil menulis nama mereka di balon dengan hati-hati, sementara beberapa lainnya kesulitan karena balon mereka meletus akibat tekanan yang terlalu besar.
Leon segera memberikan balon cadangan bagi yang mengalami kegagalan. Tetapi sebagai gantinya, mereka harus menerima sebuah hukuman ringan. Setelah tahap pertama selesai, semua siswa akhirnya berhasil menulis nama mereka di balon masing-masing. Leon kemudian mengumpulkan semua balon yang sudah diberikan nama dan membawanya ke sebuah ruangan di sebelah ballroom. Para siswa tampak bersemangat, meskipun ada sedikit ketegangan karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekarang, tugas kalian adalah menemukan balon yang memiliki nama kalian di dalam ruangan itu dalam waktu 3 menit. Tetapi ingat, balon itu tidak boleh pecah. Kalian harus berhati-hati, perintah Leon dengan suara tegas. Para siswa segera bergegas ke ruangan yang penuh dengan balon. Mereka mulai mencari balon yang bertuliskan nama mereka di antara balon yang tergeletak di lantai. Namun suasana menjadi kacau balau. Setiap siswa sibuk mencari balonnya sendiri. Tetapi balon-balon itu terus bergeser dan bercampur satu sama lain. Dalam pergerakan mereka yang terburu-buru sebab dikejar waktu, mereka tidak bisa bergerak bebas sebab harus berhati-hati agar tidak ada balon yang pecah. Dan setelah 3 menit berlalu, tidak ada satupun siswa yang berhasil menemukan balonnya. Beberapa siswa mulai terlihat frustasi. "Pak, ini terlalu sulit. Waktunya terlalu singkat. Bagaimana kita bisa menemukan balon kita kalau semuanya bercampur?" seru seorang siswa. Leon tersenyum kecil mendengar keluhan itu, tetapi dia tidak menjawab. Setelah memastikan semua siswa sudah berusaha semampu mereka, dia memanggil mereka kembali ke ballroom. "Baiklah, tahap kedua telah selesai," katanya sambil melihat wajah-wajah muridnya yang terlihat bingung. "Sekarang kita masuk ke tahap yang terakhir. Kali ini, kalian tidak perlu mencari balon kalian sendiri. Sebagai gantinya, ambillah 1 balon di ruangan tadi dan berikan kepada pemilik nama yang tertulis di balon tersebut. Dan waktunya akan tetap 3 menit. Para siswa tampak saling pandang. Instruksi baru ini terdengar jauh lebih mudah dibandingkan tugas sebelumnya. Dan setelah dimulai, mereka kembali ke ruangan tersebut dengan semangat yang baru. Dengan aturan baru ini, mereka mulai membaca nama di balon yang mereka pegang dan segera menyerahkannya kepada pemilik masing-masing. Dan kali ini, dalam waktu kurang dari 1 menit, semua balon berhasil dikembalikan kepada pemiliknya. Para siswa kembali ke ballroom dengan senyum lebar di wajah mereka. Mereka tampak puas karena akhirnya berhasil menyelesaikan tantangan tersebut. Tidak seperti sebelumnya dengan 0 keberhasilan, kali ini semua murid mendapatkan balon yang tepat. Bahkan Finn yang sebelumnya selalu terlihat murung, kini terlihat ikut senang dengan keberhasilan mereka. Leon berdiri di depan mereka dengan penuh kebanggaan. Setelah semuanya mengikuti instruksi untuk diam sejenak, dia pun memberikan sebuah pertanyaan. "Apa yang kalian pelajari dari permainan ini?" Mereka saling pandang satu sama lain, saling berbisik, namun tidak ada yang menjawab. Di tengah kebingungan siswanya, Leon pun menyampaikan pelajaran yang sangat berharga kepada mereka. "Ketika kalian sibuk mencari balon kalian sendiri, tidak ada yang berhasil. Tapi begitu kalian mulai membantu satu sama lain, semuanya selesai dengan cepat dan sempurna. Pelajaran yang bisa kalian ambil adalah bahwa dalam menghadapi masalah, kadang kita terlalu sibuk memikirkan cara menyelesaikannya sendiri. Padahal solusi nyata seringkali datang dari kerjasama dan saling membantu. Hidup ini akan lebih mudah jika kita saling peduli dan lebih terbuka." Para siswa tertegun mendengar jawaban gurunya. Mereka akhirnya menyadari bahwa kerjasama, saling terbuka, dan saling membantu adalah kunci untuk menyelesaikan banyak masalah dalam hidup, termasuk masalah yang mereka hadapi. Beberapa saat kemudian, Leon meminta Finn yang berada di pojok ruangan untuk maju dan terbuka akan kesedihannya di depan teman-temannya.
Meski awalnya ragu, melihat Pak Leon yang tersenyum lembut dan mengangguk kepadanya, Finn pun menguatkan dirinya dan berbagi kesedihannya di depan teman-temannya. Tidak sedikit di antara mereka yang menitikkan air mata mendengar Finn yang harus hidup tanpa kedua orang tuanya. Dan setelah Finn menyelesaikan ceritanya, mereka semua menghampiri Finn. Sebagian memeluknya dan sebagian memberikan dukungan semangat. Sebagaimana yang diajarkan Pak Leon hari ini, mereka berjanji untuk membantu Finn menemukan semangatnya kembali dan akan saling peduli satu sama lain. Teman-teman, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa kerjasama, saling terbuka, dan saling membantu adalah kunci untuk menyelesaikan banyak masalah dalam kehidupan ini. Jika memang berat, berbagilah cerita dengan orang lain. Jangan hanya fokus menyelesaikan masalahmu sendirian. Seringkali dari pandangan dan bantuan orang lain, kita bisa menemukan solusi yang tidak kita temukan sebelumnya. Jangan lupa like video ini jika bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah berikutnya.